Halo semuanya, welcome to channel Olin Linlin. Aku di sini spesial di channel kali ini aku undang satu narasumber dan di sini tuh teman aku yang udah lama kita itu berteman. Terus kemudian backgroundnya adalah dia seorang leader dan di leadernya ini adalah satu komunitas Kristen, tapi dia melahirkan satu komunitas yang baru gitu. Jadi kita mau belajar bareng-bareng sama satu sosok beliau ini. Oke, namanya adalah Milda. Hai Milda. Perkenalkan nama saya Milda. Oke, Milda, aku mau tanya nih. Coba mungkin banyak teman di sekitar sini, teman-teman kita nggak ada yang kenal siapa kamu. Boleh dijelasin mungkin Milda ini sosok orang yang seperti apa dan dia itu berangkat dari orang yang seperti apa? Mungkin boleh dijelasin Milda? Aduh. Jadi aku Milda, umur 25 mau ke 26. Benar kata Jalilin tadi. Aku adalah seorang leader dari sebuah komsel rohani Kristen, salah satu gereja, kalau boleh disebut mereknya GMS. Jadi salah satu ketua CG, dan ya masih muda, CG-nya juga isinya anak-anak muda. Oke, berarti CG itu kepanjangan dari apa Milda? Oh, CG itu kepanjangan dari Connect Group, C. Jadi isinya adalah komsel orang-orang Kristen, di mana di situ kita bertemu satu minggu sekali untuk mengadakan persekutuan doa, sharing-sharing, fellowship bareng-bareng. Tapi juga bukan sebatas seminggu sekali juga sih, pertemuannya seminggu sekali. Tapi persahabatannya, rasa kekeluargaannya itu tetap setiap hari. Oke, jadi kesimpulannya adalah Connect Group ada seperti kayak komsel komunitas Kristen gitu ya, Iya, betul. yang berkumpul menjadi satu di satu tempat yang dipertemukan itu setiap satu minggu sekali. Gitu Ya, betul. Oke, mungkin kira-kira bisa jelasin gimana sih pertama kali kamu kenal Tuhan Yesus gitu? Oke, ini agak panjang ya, Cik. Iya. Pertama kali kenal Tuhan Yesus. Jadi aku lahir memang sudah Kristen dari awal, cuman ya karena papa juga Kristen, lahir sebagai orang Kristen, sekolah juga agamanya Kristen tercantumnya. Lalu tapi jadi Kristen yang KTP gitu aja ya. Jadi ke gereja jarang, sekolah minggu dulu waktu kecil ya kalau mood-mood aja, kalau niat aja. Pernah sekali rutin, habis itu beberapa bulan bolong seperti itu. Bahkan ada beberapa tahun yang aku ke gereja cuma waktu Natal sama Paskah aja, cuma waktu napas-napas aja kayak gitu. Jadi awalnya adalah bukan dari kecil langsung benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan, enggak. Sampai suatu hari ketika aku SMP kelas 9, aku punya teman satu kelas nih. Nah, temanku ini bukan satu geng sama aku, jadi kita cuman sekedar teman satu kelas aja. Lalu dia itu dengan memberanikan diri gitu ya, dia mendekati aku, lalu dia itu bertanya gitu, Mil, hari Sabtu kosong enggak jadwalnya, itu mau diajak ke gereja, jadi kita seperti itu. Lalu kayak awalnya sungkan ya gitu kan, wah udah diajak nih, ya udahlah nggak apa-apa lah ke gereja, sekali dua kali ikut ke gereja. Lalu mulailah dari situ temanku ini ngajak untuk ikut komselnya yaitu CG. Tapi waktu itu jujur aku masih sangat-sangat tertutup ya, atau sangat-sangat menolak dengan yang namanya CG, bukan karena aku trauma atau kepahitan, enggak sih sebenarnya, cuma karena enggak niat aja gitu loh, belum ada ini dorongan yang kuat untuk benar-benar sungguh-sungguh ikut Tuhan gitu loh. Aku cuma melakukan ibadah itu ya buat formalitas aja gitu kan, karena kebetulan ada waktu ya udah ke gereja. Kalau misalnya lagi sibuk, lagi ada janjian sama teman-teman yang lain buat hangout, ya aku milih untuk hangout kayak gitu. Sampai si teman gue ini tidak pernah menyerah untuk mengajak aku ke gereja dan mengajak aku GG. Setiap minggu itu sampai aku hafal gitu ya, kalau sudah mendekati hari-hari GG, sudah mendekati hari-hari ibadah, itu dia selalu chat seperti itu, kayak memastikan aku bisa CG atau aku bisa ibadah enggak. Sampai suatu ketika aku tuh kayak, aduh, aku tuh belum mau CG gitu loh, aku tuh belum mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tapi ya sungkan kalau dia ini ngajak terus. Akhirnya aku benar-benar cut. Di situ aku ngomong sama dia agak tegas gitu ya, aku bilang udah jangan pernah ngajak aku CG lagi. Oke, ekstrim ya. Jahat banget memang, sangat-sangat jahat. Udah gak usah ngajak aku CG lagi gitu loh.
karena aku masih belum mau untuk ikut CG. Nanti kalau misalnya aku sudah terdorong atau aku pengen ikut CG, nanti aku akan ngomong ke kamu dengan sendirinya tanpa disuruh nanti, tapi nggak tahu kapan kayak gitu, C. Singkat cerita, 2 tahun berlalu begitu saja. Ya, aku juga masih belum ada niat untuk ikut CG sampai akhirnya kenaikan kelas 12. Dari 2015 ke 2017 kenaikan kelas 12 itu di situ aku merasa kosong, merasa hampa gitu kan, lagi liburan semester nih di sekolah, tapi kok di rumah aja gitu ya, kayak kesepian. Aku punya banyak teman, tapi ya temanku punya kesibukan semua sendiri-sendiri gitu. Aku di rumah merasa kesepian, merasa lonely, hampa juga, kayak hidupku kok gini-gini aja. Sampai akhirnya aku kepikiran, oh ya aku tak mulai ikut CG aja gitu. Aku kontak lagi temanku ini seperti itu. Jadi ketika aku tolak temanku tuh bukan berarti kayak dia langsung menyerah gitu, enggak. Tapi dia memberikan aku space juga untuk ya udah ngajak Milda nggak perlu rutin setiap minggu gitu. Mungkin dia masih perlu untuk merenung dan lain-lain. Aku ketika 2017 tuh kontak dia untuk ikut CG, akhirnya dia dengan semangat, oke, ayo ikut CG gitu. Jadi aku dijemput, dan terus diantar ikut CG, diantar pulang lagi kayak gitu. Dan di situ sebenarnya bukan something new, BTW aku ikut CG karena backgroundku adalah kakak-kakakku, Cece, kedua Ceceku itu ketika muda juga sama-sama ikut CG seperti itu. Jadi aku pernah diculik gitu loh sama Ceceku untuk ikut CG-nya mereka waktu aku sangat-sangat kecil, waktu masih SD kayak gitu. Jadi bukanlah sesuatu yang asing bagiku dengan perkomselan seperti itu. Iya ya, aku terberkati, tapi aku tidak merasa gimana-gimana sih, nothing special with that CG kayak gitu, CG pertamaku. Sampai suatu ketika ya, ketika waktu liburan semester itu aku rutinin aja datang karena nganggur juga kan, gabut. Jadi motivasinya karena gabut aja gitu kan ya. Ya nggak apa-apa lah, gabut datang aja nambah teman juga gitu kan. Sampai suatu ketika di sebuah pertemuan CG itu, ketika aku pulang di situ aku sudah mulai bisa punya motor nih, punya SIM seperti itu. Jadi aku berangkat sama pulang sendiri, nggak perlu diantar jemput. Itu tiba-tiba hatiku tuh tergerak gitu. Ketika aku mau nyetir pulang ke rumah itu hatiku tiba-tiba tergerak gitu, kayak oh iya ya, mulai sekarang itu sebenarnya aku tidak punya alasan apapun untuk tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sebenarnya nggak ada alasan gitu loh, Tuhan itu sudah terlalu baik buat hidupku dan aku ingin lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Lalu dengan komitmenku seperti itu, aku terus bertumbuh di dalam ibadah dan di CG-nya. Aku juga punya seorang pemimpin, waktu itu pemimpin pertamaku, CGL pertamaku gitu ya. Di situ aku minta mentoring sama dia gitu kan, bagaimana sih caranya aku bisa kenal Tuhan lebih lagi. Diajarilah saat teduh, Cek. Akhirnya aku mencobalah saat teduh untuk pertama kali gitu ya, di umurku yang 17 tahun itu. Saat teduh pertama kali, masih inget tuh, saat teduhku tuh di teras, pas namanya pintu luar rumah yang deket teras, antara teras dan pintu masuk, aku di sana karena kamarku kan gabung sama Cece gitu kan, jadi harus cari tempat yang tersembunyi dan waktu malam-malam gitu. Aku saat teduh, aku mulai worship, penyembahan gitu, baca firman dan seterusnya sambil digigit nyamuk malam-malam. Ya itulah di tempat-tempat dimana aku bertemu dan merasakan hadirat Tuhan gitu loh. Jadi kalau ditanya spesifiknya kapan, aku kurang ingat mungkin di momen seperti apa, tapi yang jelas setiap benih yang ditaburkan dalam kehidupanku waktu itu, ketika aku mulai berkomitmen memberikan hatiku di sana, benih-benih itulah yang terakumulasi, akhirnya membentuk hati yang semakin rindu lagi mengenal sama Tuhan. Dan Tuhan itu sangat-sangat open gitu loh, sangat-sangat membuka tangannya untuk ini loh, kayak kenal aku lebih lagi seperti itu. Aku setiap kali saat teduh di jamaah Tuhan, melalui firman pun aku bisa terharu, bisa menangis baca firman Tuhan itu, karena Tuhan itu sangat berbicara seperti itu sih, Cek. Oke, Hilda, sekarang aku mau balik lagi tanya ke CGL ya. Kamu kan as a leader gitu kan di suatu komunitasmu. Aku mau tanya, kalau misalnya sebagai CGL gitu ya, kamu tuh gimana sih caranya untuk memimpin suatu komunitasmu itu? Dan apa sih hal-hal sesuatu yang kamu rindukan gitu ya, jadi fokus utamamu mungkin untuk setiap membernya juga gitu ya, fokus utamamu tuh apa sih buat anak-anak gitu? Oke. Ya. Pertanyaan pertamanya apa, C? Bagaimana cara memimpin? Oke. Bagaimana cara memimpin? Yang pertama ya pasti mengandalkan Tuhan sih. Itu suatu hal yang betul tidak boleh terpisahkan sampai kapanpun, karena
Komsel itu bukan organisasi, gereja itu bukan organisasi, tapi sebuah kepercayaan titipan dari Tuhan, bentuk pelayanan kita kepada Tuhan gitu loh. Jadi kita nggak boleh melakukan itu hanya sekedar profesional. Profesional harus, tapi juga harus pakai hati dan dengan roh yang menyala-nyala. Itu yang pertama. Kalau tipe kepemimpinan menurutku atau tips and trick kepemimpinan itu setiap orang beda-beda, tergantung setiap pemimpin itu cara pembawaannya seperti apa sih. Kalau aku kebetulan ya kan aku udah tipe orang yang kolerik sanguin kayak gitu. Jadi pendekatanku adalah ya aku lebih ke mengajak gitu ya dengan antusias gitu ya, mengajak anak-anak ini ayo gitu loh, kita semakin rindu lagi terlibat di dalam pelayanan di CG kayak gitu, lalu juga masuk ke kehidupan pribadinya anak-anak melalui fellowship, melalui sharing-sharing, menghabiskan waktu quality time sama mereka kayak gitu. Itu tuh benar-benar menghasilkan bukan cuman sekedar profesionalitas kayak gitu ya, tapi benar-benar lahir hati gitu ya untuk mengasihi. Karena ketika kita itu mau meresponi sebuah kepercayaan itu, aku ketika awal jadi CGL itu satu yang pertama tak minta sama Tuhan itu bukan hikmat dulu, tapi kasih. Nah, gitu sih. Aku juga mau tanya sama kamu ya kan, kalau misalnya selama kamu memimpin di CG ini gitu ya, atau selama sebelum-sebelumnya waktu memimpin sebagai seorang CGL, apakah kamu ada kayak di mana memori itu seperti kayak happy-nya di mana, sebutin satu, sama sedihnya itu apa, sebutin satu. Wah, kalau sebutin satu agak susah ya, kayak banyak sekali momen yang happy, yang penuh sukacita, banyak juga momen yang sedih juga ada kayak gitu, Cek. Gak cuma sekedar satu dua, mungkin banyak. Tapi kalau boleh tak mention, perasaannya sukacita sebagai seorang pemimpin itu adalah aku masih ingat ketika member CG itu satu persatu itu dibaptis. Jadi mulai dari mereka yang ketika awal CG itu diem, malu-malu, mojok, takut diajak ngomong, nggak mau sharing gitu kan. Akhirnya mereka itu semakin bertumbuh, semakin beradaptasi dengan satu CG, dan akhirnya mereka memilih sebuah langkah ketaatan untuk dibaptis gitu. Mereka juga bertumbuh sih dalam pengenalan mereka akan Tuhan. Mereka mulai baca Bible dan lain-lain. Akhirnya mereka memutuskan untuk dibaptis gitu loh. Ketika mereka dibaptis satu persatu gitu ya, aku tuh benar-benar melihat Tuhan itu sangat-sangat baik sekali ya, memakai hidupku yang aku sangat jauh dari sempurna. Aku mungkin bukan pemimpin yang serba bisa, yang selalu ada, tapi Tuhan itu mengizinkan aku tuh melihat pemandangan yang sangat indah itu, yaitu satu orang itu dibaptis, mereka menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Itu sukacita yang benar-benar tidak bisa dideskripsikan dengan rasa yang seperti apapun gitu. Jadi gak ada yang bisa menandingi sukacitanya kita melihat satu orang itu menjadi percaya dan mengikut Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, itu nggak ada gitu. Jadi itu mungkin momen-momen sukacita, dan di situ pun Tuhan itu banyak berbicara kepada aku juga sebagai pemimpin, seperti Tuhan itu seneng gitu loh. Tuhan itu terlebih dari aku sebagai pemimpinnya mereka itu, Tuhan itu lebih seneng gitu loh untuk melihat anaknya itu kembali lagi kepada Tuhan kayak gitu. Itu kalau momen sukacitanya. Tapi kalau momen sedihnya, aduh banyak ya. Di CG juga ada gesekan yang pasti ya, ya. Di CG itu pasti ada gesekan, ada drama-drama kecil, ada konflik-konflik, itu pasti karena ya kita berhubungan sama manusia, pasti ya itu ada ketidakcocokan di sana. Tapi sedih, yang paling berasa sedih itu adalah ketika aku tuh melihat kalau zaman dulu tuh aku melayani, memimpin bersama orang-orang tertentu kayak gitu ya, lalu kemudian orang-orang ini tuh sampai saat ini tuh terhilang kayak gitu loh, menjadi domba yang terhilang, sudah nggak gereja lagi, sudah nggak CG, nggak gereja, hidupnya itu semakin bebas, semakin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu jujur ada, dan itu banyak, dan itu membuat aku sedih, kok orang ini menyerah ya sama kerohanian mereka, orang ini menyerah sama Tuhan ya. Terlepas dari aku tahu pasti banyak pergumulan yang mereka alami, tapi rasanya sedih gitu loh, kapan ya orang ini bisa kembali lagi ke Tuhan, padahal dulu itu sangat on fire, sangat-sangat setia melayani Tuhan, tapi kok nggak sampai finish kayak gitu loh, sekarang masih terhilang. Oke. Nah, ngomong-ngomong Mil, kamu sebagai
di CG ya kan, Connect Group, kamu seorang leaders ya kan. Tapi bagaimana dengan kamu saat di gereja? Apakah kamu juga melayani Milda? Oh puji Tuhan, saya melayani, Oke. saya melayani juga di gereja. Pelayanan apa Milda kalau misalnya? Nah, ini pelayanan yang menarik adalah aku pelayanan baptisan. Nah, Oke. sebenarnya pelayanan baptisan ini baru 2 tahun belakangan ini. Sebelumnya itu pelayanannya di communication kayak gitu sebagai writer. Cuman karena writer itu banyakan itu pelayanannya di weekdays dan aku jadwal pekerjaanku sudah tidak mumpuni lagi. Jadi ketika aku sudah bekerja, aku memilih untuk mencari pelayanan yang baru yang fokusnya ke weekend seperti itu. Jadi melayani di ibadah-ibadah weekend hari Minggu. Lalu di situ aku ganti pelayanan baptisan. Oke, Milda. Setelah kamu melayani di bagian baptisan juga, gitu kan? Itu apakah kamu merasakan suatu sukacita yang terus menerus saat melihat orang itu dibaptiskan? Nah, betul sekali. Itu salah satu alasan mungkin ya. Aku tuh memilih pelayanan baptisan itu sebenarnya awalnya adalah ketika aku lihat suatu video suatu video report, victory report gitu, video kemenangan dari GMS yang ada di luar negeri gitu kan. Mereka tuh masih gereja kecil, perintisan gitu kan. Jadi gedungnya kecil, nyewa pula kayak gitu ya. Jadi mereka tapi tetap merintis gereja di sana di luar negeri. Lalu di situ aku melihat KKR demi KKR diadakan di JG yang ada di luar negeri dan satu persatu jiwa itu dibaptis. Tapi yang bikin sedih waktu itu adalah di video itu baptisannya itu dilakukan di tempat-tempat yang fasilitasnya sangat sederhana seperti baptisan di bathtub kamar mandi kayak gitu. Lalu ada juga yang baptisan di kolam cuman terpal doang ataupun bubble plastik seperti itu yang agak kecil, padahal yang dibaptis adalah orang-orang dewasa. Itu saya kayak hatiku kayak sedih ya, kayak mereka tuh tidak bisa terfasilitasi seperti itu ya, karena ya aku tahu juga kondisinya di sana mungkin masih belum proper. Tapi di situ sedihnya itu bukan sedih gimana, tapi terharu, sedihnya itu kayak wow, orang-orang ini meskipun fasilitasnya masih belum proper, tapi mereka tetap gitu loh, dengan hatinya mereka tetap haus, mereka tetap lapar untuk dibaptis, untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh, walaupun gerejanya kecil, fasilitas mungkin musiknya, soundnya belum ya terlalu megah atau gimana, tapi mereka benar-benar bertumbuh di tempat itu gitu loh. Aku lihat wow, betapa sukacitanya ya melihat orang-orang itu dibaptis, mengikut Tuhan, walaupun tempatnya seperti itu gitu loh. Apalagi kita yang mungkin di Surabaya, yang dengan gereja yang dengan fasilitas yang terbaik, seperti itu tempat baptisan yang terbaik, masakan kita itu masih menunda-nunda gitu loh untuk melayani Tuhan, untuk dibaptis, untuk sungguh-sungguh itu Tuhan. Gitu. Seberapa penting sih baptisan menurutmu, Milda? Sangat penting, itu pertanyaan yang bagus. Baptisan air itu sangat penting dalam kita, gitu kita seorang Kristen. Bukan sekedar formalitas agamawi. Aku percaya baptisan itu adalah sebuah simbol di mana kita itu tanda awal kita itu benar-benar mengikut Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu adalah salah satu-satunya juru selamat di hidup kita. Kita beroleh keselamatan, menerima pengampunan itu dengan cara dibaptis. Lalu baptisan itu apakah hanya baptisan air atau ada baptisan yang lain juga? Oke. Kalau baptisan setahu saya ya, baptisan air, kemudian yang kedua ada baptisan Roh Kudus kayak begitu. Jadi aku lupa di Kisah Para Rasul kalau tidak salah di pasal 1 atau 2 itu bilang Yohanes itu membaptis kamu dengan air, tetapi aku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus, seperti itu. Jadi Tuhan itu menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, dan Tuhan itu ketika di Pentakosta itu kan Tuhan menurunkan seperti itu ya, lidah-lidah api, terus hinggap di orang-orang di zaman itu yang berkumpul dari Pentakosta, lalu mereka mulai berbahasa roh, seperti itu, berbahasa lidah. Nah, itu kita percaya bahwa bahasa roh adalah suatu baptisan yang Tuhan berikan kepada setiap kita orang percaya, dan Tuhan menjanjikan itu bagi siapa yang memintanya, siapa yang mau, itu akan diberikan oleh Tuhan. Oke, berarti bahasa roh pun itu juga penting ya menurut saya. Selain baptisan air gitu ya. Bagiku penting, bagi saya penting sekali.
penting sekali. Oke, kenapa Milda? Mungkin ya ini kita tahu lah fenomena gereja zaman sekarang ya, mungkin ada yang pro, ada yang kontra gitu. Tapi aku pribadi menjawab ini bukan karena gerejaku seperti ini dan bukan karena aku pemimpinnya, bukan. Tapi secara pribadi aku merasakan menilai segala sesuatu dari buahnya gitu loh. Kita tuh bahasa roh itu adalah suatu bahasa doa yang Tuhan itu berikan agar kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan itu tanpa dibatasi gitu loh. Kalau kita berdoa dengan bahasa Indonesia, oh iya Tuhan memang bisa mendengar, Tuhan juga bisa memahami apa yang kita doakan. Tapi ketika kita berdoa dengan bahasa Indonesia itu dengan mulut kita, dengan akal budi kita itu adalah sesuatu yang terbatas dengan panca indera. Apa yang kita tahu, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu kita doakan kepada Tuhan. Tapi ada sesuatu hal yang lebih dari itu, yang bahkan yang belum kita tahu tentang masa depan. Ada yang belum kita tahu tentang apa yang terjadi, tapi kita belum mengetahuinya dengan akal budi. Apalagi kalau kita itu tidak bisa membahasakan itu ya, karena kita terbatas juga sebagai manusia. Nah, bahasa roh itu membantu kita untuk berdoa kepada Allah akan hal-hal yang belum kita tahu dan hal-hal yang akan datang kayak gitu, Cek. Oke, berarti bahasa roh itu benar-benar ngebantu ya untuk kita berkata-kata dengan Tuhan gitu ya. Betul. Contohnya kalau misalnya kita mendoakan orang tua kita, padahal ya kita tidak tahu urusan rumah tangga orang tua kita itu secara detail apa yang menjadi pergumulan mereka. Mungkin orang tua kita nggak cerita semuanya kan. Nah kalau kita cuma berdoa pakai bahasa Indonesia, ya terbatas apa yang kita tahu aja. Kita doakan mereka apa yang kita tahu, kayak contohnya mendoakan kesehatan, rezeki, pekerjaan. Nah tapi ketika kita berbahasa roh, gitu ya, bersyafaat untuk mereka, itu juga membantu kita untuk benar-benar bisa berdoa sesuai dengan keperluan mereka, hal-hal yang kita bukan tidak tahu gitu loh di dalam ini akal budi kita itu membantu. Aku mau tarik balik lagi ya kan dari backgroundmu gitu kan. Kalau misalnya aku pernah dengar dulu kamu pernah sharing ya kan, kalau misalnya keluarga kamu tuh dalam posisi orang tua yang berbeda agama gitu kan. Nah mungkin kamu boleh sharing buat teman-teman kita yang di sini biar bisa ngerti gimana sih kayak mungkin apa yang kamu alami, apa yang kamu jadi suatu kerinduanmu, dan mungkin apa sih yang bakalan kamu dapetin sampai kamu jadi sampai hari ini gitu ya kan, bisa menjadi pertumbuhan iman tetap dalam Kristus. Nah mungkin kamu boleh sharing ke teman-teman. Oke, jadi betul kata Cililin, lahir dari kedua orang tua yang berbeda agama. Bahkan bukan beda agama saja, beda suku, beda latar belakang, background, keuangan dan lain-lain. Keluarga besar itu sangat-sangat beda, papa dan mama gitu ya. Nah, papa itu Kristen dari lahir, sementara mama itu non Kristen kayak gitu J. Dan papa itu lahir di Makassar, Toraja, mama itu lahir di Jawa, Surabaya. Jadi kedua orang tua itu benar-benar beda gitu. Jadi ketika aku kecil sampai aku tumbuh dewasa sudah menjadi makanan sehari-hari, melihat orang tua itu debat karena perbedaan itu, kayak itu perbedaan tradisi, kepercayaan mereka, lalu ya suku itu tadi, apa yang mereka percaya dan apa yang tidak mereka percaya, itu keduanya itu sering kali bentrok kayak gitu loh. Dan ketika aku dulu masih belum bertobat, aku tuh bukannya menjadi penenang kayak gitu di keluarga, tapi justru ikut-ikutan berdebat kayak gitu ya, ikut-ikutan menambah emosi satu rumah kayak gitu ya. Puji Tuhan sih papa mama itu sampai sekarang masih bersama, jadi tidak pernah berpisah. Tapi yang namanya gesekan-gesekan itu ya terus ada gitu dalam rumah tangga. Cuman bedanya ketika hari ini aku menjadi orang yang mengikut Tuhan, aku tuh percaya bahwa bukan sebuah kebetulan. Nanti kamu tuh di dalam keluargamu, kamu tuh merasa bahwa kamu tuh adalah suatu lahir ya kan, kamu tuh seperti suatu ada tugas tersendiri supaya kamu tuh bisa memenangkan setiap keluargamu juga gitu kan, supaya itu menjadi suatu kerinduan. Dan sebenarnya ya kan, itu yang dibilangkan di dalam Alkitab itu bukan suatu aturan yang mengekang kita, tapi adalah kayak suatu hal yang menjaga hidup kita. Gitu ya. Jadi itu sebenarnya bukan sesuatu yang mengekang kita selama ini. Kan terkadang ada orang itu yang mikir kayak, wah aku terkekang banget ya sama aturan-aturan yang dalam kitab gitu kan. Tapi sebenarnya itu adalah menjaga hidup kita gitu kan yang mulia, supaya kita itu bahwa Tuhan tahu kalau misalnya itu nggak benar, itu yang salah. Jadi nggak usah dilanggar gitu, karena itu adalah menjaga hidup kita gitu kan.
Tuhan. Betul. Oke, jadi mungkin ya semoga keluarga kamu dimenangkan ya Amin. sampai hari ini kan ya. Oke, semoga keluarga kamu dimenangkan dan kamu bisa benar-benar memenangkan semua setiap anggota keluarga kamu. Sejauh ini dari awal kamu pertama kali jadi member baru sampai hari ini kamu jadi as a leader, apakah jadi ikut Kristen ya, ikut Kristus itu susah? Pertanyaan yang menarik aja ya. Nah, ini pertanyaan yang sering mungkin kita pikirkan atau kita bingung juga jawabannya apa. Aku sendiri sih pernah ada di masa-masa merasa jujur ikut Tuhan itu sulit. Oke, berarti ikut Tuhan itu bukan gampang ya? Iya, susah ya. Iya, kita tidak boleh menutup fakta yang ada gitu ya. Kenyataannya adalah Tuhan tidak pernah berjanji kan jalan selalu rata, langit selalu biru, dan selalu ada tantangan, selalu ada ujian demi ujian, di mana ya sebenarnya ujian itu baik gitu loh buat kita. Selama kita punya respon hati yang benar, kita itu justru akan naik level sebenarnya, semakin dewasa. Tapi buat naik levelnya itu loh, ya nggak bisa dipungkiri, tidak gampang karena ada tantangan yang harus ditaklukkan gitu loh. Kita harus keluar dari zona nyaman. Kita harus benar-benar berusaha untuk taat, bahkan mungkin kita melawan kedagingan kita setiap hari seperti itu. Dan bukan berarti kayak kita itu bebas gitu ya dari godaan, bebas dari segala sesuatu yang jahat juga, enggak gitu loh. Tapi semakin kita dalam ikut Tuhan itu, iblis itu juga nggak gencar, nggak berhenti gencarnya untuk menggoda seperti itu, jadi memberikan ujian demi ujian seperti itu. Jadi sulit tapi nggak pernah mustahil, itu jawabannya. Sulit tapi nggak pernah mustahil, artinya selama kita sama Tuhan, sesulit apapun itu tantangannya, nggak mungkin mustahil, kita bisa pasti harusnya melalui semua itu bersama dengan Tuhan. Karena firman Tuhan bilang pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yang artinya adalah tidak akan melebihi batas kemampuanmu. Jadi semua itu tergantung kita. Ketika kita tahu bahwa kita itu terbatas sebagai manusia, punya banyak kelemahan, seperti itu sering digoda juga kayak gitu loh. Apakah kita ini mau mengandalkan kekuatan kita sendiri ya, membuatnya tambah sulit gitu, atau kita justru pengen semakin bersandar kepada Tuhan? Sama kayak Paulus juga bilang kan, dalam kelemahanku justru kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Jadi ya, ketika kita lemah justru di situ kita kuat seperti itu, dan Tuhan yang memberikan kekuatan. Jadi sebenarnya ini diluruskan ya kan, kalau misalnya ada perkataan orang-orang di luar sana, sebenarnya ikut Kristen itu gampang ya gitu kan, atau semakin susah ya malah ikut Kristus itu. Justru ya sebenarnya kita itu sama susahnya seperti orang di luar sana, hanya pembedanya kita tuh punya pegangan gitu kan, kita punya sesuatu yang kita bisa andalkan, yaitu Tuhan Yesus gitu kan. Nah itu yang bikin jadi sesuatu kekuatan, dan kita itu bisa melewati setiap musim hidup kita itu bersama dengan Tuhan. Betul. Daripada kalau misalnya kita nggak punya Tuhan, kita nggak punya Kristus dalam hidup kita, yaitu kita kayak serasa berjalan di dalam kehidupan kita itu dengan kekuatan kita sendiri, dan itu sangat melelahkan ya guys. Dan itu akhirnya membuat kita semakin salah jalan, dan mungkin akhirnya kita semakin berbeda dengan sebelumnya, menyerah, putus asa, bahkan sampai terekstrimnya sampai bunuh diri, ya kan, nggak terkontrol itu semuanya gitu. Tapi kalau misalnya kita masih punya Tuhan Yesus, itu tuh masih ada yang bisik ya dalam hati kita, ada roh yang masih hidup di dalam hidup kita gitu ya. Oke, apalagi kalau misalnya ada connect group ya, itu pasti bakalan saling menguatkan satu sama lain gitu kan. Karena semua orang di dalam CG pun bukan orang yang sempurna, dan masing-masing di antara kita tuh ya mengalami masalah, pergumulannya beda-beda tuh sih. Sekalipun pergumulannya beda-beda, justru di sana itu ada kasih Tuhan, ya, atau ada kekuatan itu yang mengikatkan kami semua itu. Fokusnya kembali lagi, tujuannya itu ke Tuhan gitu loh. Jadi semakin orang-orang yang berkumpul di tempat ini bukan orang yang sempurna, tapi selalu mau belajar untuk dibentuk sama-sama. Bahkan di saat kita lemah pun kita juga bisa menjadi berkat loh, dengan kita sharing, kita saling menguatkan, saling membangun, mendoakan satu sama lain. Itu yang membuat kita semakin kuat gitu loh. Kita tidak berjalan sendirian. Jadi sebenarnya kalau di dalam CG itu kan satu komunitas yang dimana kita itu
saling sharing satu sama lain ya. Iya. Kayak berbagi kehidupan gitu. Iya, kan. betul. Jadi kita tuh nggak cuma kumpul-kumpul doang, fellowship doang, happy-happy doang, tapi di mana satu komunitas itu ya kan, satu connect group. Kita tuh berbagi, sharing tentang apa yang kita alami dalam hidup kita satu sama lain. Dan itu juga kayak kita tuh nggak cuma sebagai sharing dan sebagai wadah untuk pendengar tempat curhat, nggak gitu kan ya. Tapi CG atau connect group itu juga kita selain meluangkan waktu kita untuk mendengarkan satu sama lain, tapi kita itu juga kayak memberikan suatu arahan yang lebih baik gitu kan, menguatkan juga. Dan ada doa ya, betul ya? Yes. Saling mendoakan satu sama lain gitu ya. Jadi yang ketika kita lemah pun ada yang menguatkan. Ketika semuanya lemah pun kita sama-sama jalan ke Tuhan gitu loh, jalan sama Tuhan. Jadi nggak akan dibiarkan lemah terus atau semuanya lemah, pasti ada yang bisa menguatkan. Dan Tuhan pun akan menjagai seperti itu. Lalu dampaknya apa Milda kalau misalnya sebagai member nih ya gitu kan. Contoh nih, ambil case-nya itu ada kayak member baru yang entah dari mana, mereka tuh tahu tentang connect groupmu gitu kan. Terus dia mau join gitu. Terus dia ini kondisi dengan mental yang down ya kan. Terus juga mungkin permasalahan hidup yang mungkin cukup complicated ya kan. Nah itu lalu apa yang akan dia rasakan dampaknya saat mereka baru masuk ke connect group itu gitu. Oke. Ini aku benar-benar sharing berdasarkan apa yang aku sudah pernah lihat ya Jay ya. Benar-benar aku sudah pernah lihat, aku sudah pernah mendengar, itu nyata seperti itu ya. Ya, orang yang datang ke CG itu benar-benar bukan dari background orang yang fine-fine aja. Kebanyakan itu seperti itu. Pasti entah mungkin ada masalah di keluarganya, dari personality-nya, ada punya trauma, ada punya kepahitan. Semua itu berkumpul di satu CG kayak gitu. Jadi aku pun banyak melihat punya member-member CG yang mereka sebelum join CG itu punya kekosongan hati yang besar seperti itu. Mungkin dulunya kehidupannya di masa lalu seperti itu, pernah jatuh bangun dalam dosa seks seperti itu, ataupun mereka punya mental illness seperti itu ya, karena punya kepahitan, kekecewaan, trauma di masa kecilnya, mental illness yang lumayan berat seperti itu, beberapa kasus itu. Tapi ketika mereka itu mengalami Tuhan, sekali lagi yang mengubahkan bukan orangnya, bukan komunitasnya, tapi Tuhan yang ada di tengah-tengah kita itu yang mengubahkan dan memulihkan. Mereka itu mengalami pemulihan dan perubahan itu tidak pernah instan ya. Semua itu benar-benar diproses sama Tuhan. Selama ada hati yang mau itu pasti bisa seperti itu ya. Mengalami pemulihan satu demi satu, semakin bertumbuh sama Tuhan. Akhirnya yang namanya mental illness itu bisa sembuh, bisa pulih, kayak gitu. Bahkan kayak sudah tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya. Betul, yang ada orang tertentu tuh yang benar-benar hidupnya tuh langsung berubah 180 derajat. Dari dulunya punya kebiasaan yang buruk, misalnya suka di klub malam, suka minum, suka mabuk seperti itu. Langsung setelah dia itu berkomitmen mengalami Tuhan, dibaptis, bertumbuh bareng-bareng, sekali lagi gak instan ya, ada banyak pencobaan yang dia alami juga, Prosesnya. Yes, dari orang-orang di sekelilingnya pun, dari circle-circle-nya yang lama pun ngejudge dia seperti itu, tapi dia konsisten seperti itu. Tuhan itu benar-benar menolong dia gitu loh, sampai sedemikian rupa hidupnya semakin diangkat, Tuhan semakin dipakai. Bahkan aku banyak melihat orang-orang yang Tuhan pakai saat ini untuk melayani itu, aku tahu mungkin beberapa dari mereka itu bukan dari background yang dulunya Kristen, dulunya juga bukan Kristen, menyembah dewa-dewa lain seperti itu atau kepercayaan yang lain. Lalu mereka juga benar-benar kehidupan masa lalunya mungkin dibilang gelap, yang tadi complicated itu tadi, pernah mau bunuh diri, bahkan pernah mau disakiti oleh keluarganya dan lain-lain. I've seen so many, aku banyak melihat pertobatan, pemulihan demi pemulihan, bahkan kesembuhan demi kesembuhan itu terjadi di CG seperti itu. Yang tadi karena Tuhan itu bekerja di antara kita, 2-3 orang berkumpul di situ. Oke. Jadi sebenarnya ya tempat connect group ini ya ada sekumpulan teman-teman kita yang bukan berasal dari background yang Kristianinya kenceng banget. Iya, justru nggak segitu ya. Dari awal itu sebenarnya mereka tuh nggak rajin saat teduh gitu kan. Mereka mungkin terhilang, mereka punya
background yang mungkin di masa kecilnya sampai terluka trauma gitu kan, terus mungkin dari didikan orang tua yang mungkin kurang diurus juga gitu kan, terus salah pergaulan gitu. Iya, Atau banyak konteks lainnya itu juga misal punya kebiasaan jelek ya itu kayak saya nonton pornografi Iya, gitu iya, ya iya. contohnya. Tapi dengan dia mau, dengan adanya dia keinginan lebih lagi mau berubah, mau bertaubat gitu kan, dia harus kumpul lagi di tempat CG, dia akan diarahkan ya kan, dituntun ya kan, terus juga ada kayak kelas-kelas yang tadi kita sebutin itu. Lalu setiap minggu ya itu ya, setiap minggu rutin berkumpul, mendengarkan, setiap sharing-sharing teman-teman satu sama lain, terus saling menguatkan, saling mendoakan juga. Dan itu pastinya bukan karena kekuatan dari connect group itu. betul. Tapi itu adalah karena hadirannya Tuhan di tengah-tengah Yes, itu. Itulah hadiran yang mengubah gitu ya. Yes, yang mengubah orang. Mengubah orang dari setiap orang-orang yang berkumpul ini, dan mereka akhirnya berubah gitu. Iya. Dan mereka bisa memenangkan di keluarga mereka, mereka jadi terang gitu kan. Betul. Di dalam pekerjaan mereka, di dalam keluarga mereka, mereka bisa menjadi terangnya gitu malahan gitu kan. Mereka bisa memenangkan orang-orang di sekitar mereka. Betul. Bahkan mereka juga menarik ya, mungkin melihat orang-orang di sekitar mereka, mereka melihat kalau misalnya temannya mereka juga terhilang, mereka pun juga bisa ngajak gitu ya buat kumpul bersama di tempat connect group ini gitu ya. Yes, itu makanya kenapa jadi kayak ya kenapa kok mungkin ya banyak orang bilang gereja kita itu sangat-sangat apa ya namanya gencar mencari jiwa-jiwa yang terhilang ya. Kenapa enggak kayak gitu jawabannya, dan kenapa enggak gitu loh. Kalau misalnya isi hati Tuhan adalah jiwa-jiwa, Tuhan Yesus pun dipenuhi dengan belas kasihan ketika dia melihat jiwa-jiwa yang terhilang, domba-domba terhilang. Itu kita juga sama kayak gitu ya, melihat orang-orang di luar sana yang hidupnya kosong, yang punya banyak trauma, punya banyak kepahitan. Kita ingin memperkenalkan ini loh, suatu keluarga di dalam Kristus, saudara seiman yang di sini kita nggak sempurna, tapi sama-sama belajar buat disempurnakan bareng-bareng sama Tuhan yang pasti. Oke. Aku mau tanya ya, ini kan kamu dari gereja GMS ya betul ya? Gereja Mawar Sharon. Nah, aku mau tanya, kenapa sih mungkin banyak, aku mewakili teman-teman kita di luar sana ya. Aku mau tanya, kenapa sih gereja kita ini sangat kencang ya bahasanya, sangat kencang dengan pemuritan gitu. Terus kayak haus dengan untuk mencari jiwa-jiwa, kan tadi kamu sempat bahas mission itu ya. Yes. Aku mau mungkin lebih dalam lagi membahas tentang ini kenapa gitu, alasannya kenapa, dan gereja kita itu karismatik dan profetik. Mungkin itu boleh kayak dijelasin ya teman-teman ya. Teman-teman kita mungkin nggak tahu ya apa sih karismatik atau profetik gitu ya. Mungkin boleh dijelasin satu persatu dulu ya. Jadi GMS itu adalah gereja yang apostolik, profetik, karismatik seperti itu ya. Jadi artinya gereja yang terus berjalan dengan kuasa-kuasa Roh Kudus. Kita tidak boleh melepaskan diri dari yang namanya bergaul erat dengan Roh Kudus seperti itu. Makanya kenapa kok ada bahasa roh di sana, dan kita itu mengusahakan, mengusahakan untuk memperoleh karunia bahasa roh. Nah, selain itu, kenapa kok sangat gencar mencari jiwa-jiwa? Karena gampangnya amanat agung Tuhan Yesus sendiri ya, Matius 28. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarkanlah mereka segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu, ketahuilah apa menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Jadi dari amanat agung Tuhan Yesus sendiri kita mengadopsi benar-benar amanat agung itu, keluarlah sebuah misi gitu ya, 1000 gereja lokal dan 1 juta murid. Kalau kalian pernah dengar itu gitu loh. Dalam pengaplikasinya sendiri, gak mungkin dong kita punya sebuah misi yang besar tapi kita tidak pernah berbuat apa-apa gitu ya. Nah, itulah sebenarnya justru kalau bagi banyak orang itu membuat mereka itu menjadi memandang gereja kita sebelah mata. Itu kalau bagiku itu yang membuat aku jatuh cinta dengan gereja ini. Bukan aku jatuh cinta dengan fasilitasnya, dengan ketenaran namanya, never. Atau mungkin dengan pastor-pastornya, tidak, kita tidak sedang mendewakan satu atau beberapa figur di dalamnya. Tapi yang aku rasakan adalah kenapa aku cinta dengan gereja ini. Selain karena aku tertanam di sini ya, selain karena Tuhan menempatkan aku di sini dan aku tertanam di sini, adalah justru karena visinya. Justru karena 1000 gereja lokal, 1 juta murid itu yang membuat aku jatuh cinta sih. Kok bisa gitu kan ya pertanyaannya, kok bisa gitu kan, bukannya itu membuatnya membosankan, kok ngomongin tentang jiwa-jiwa terus, menjangkau terus, pemuritan terus gitu ya, never ending gitu ya. Jawabannya adalah kalau tidak ada visi itu, tidak ada
misi itu di dalam gerejaku kayak gitu ya, itu kemungkinan besar aku masih terhilang. Kan tadi ceritanya aku bisa ada di titik ini kembali lagi menemukan Tuhan itu karena ada satu temanku yang mengajak aku dengan konsisten selama 2 tahun 3 tahun tak tolak terus, dia tetap setia dan konsisten untuk mengajak saya yang bandel ini loh yang bandel, yang nuakal ini loh, tetap diajak ke gereja kayak gitu loh. Kenapa kok ada orang-orang yang seperti ini? Karena mereka mengadopsi visi gereja ini. Gitu, kenapa visi gereja ini ada? Karena mengadopsi visi hati Tuhan Yesus. Balik lagi karena gereja ini benar-benar mengajarkan setiap jemaatnya itu bukan hanya jadi jemaat biasa, tapi kita peduli sama jiwa-jiwa yang terhilang, sama domba yang terhilang ini, kita menjangkau jiwa-jiwa. Makanya ada orang-orang ini yang berdiri terus mendoakan aku. Aku yakin aku bisa ditemukan kembali dalam kasih Tuhan itu juga nggak lepas dari doa-doa ini. Mereka ini loh yang menjangkau aku ini bukan cuma sekedar modal ngomong ya, jadi bukan cuma sekedar modal chat, tapi mereka mendoakan. Dan itu juga yang tak alami di sini. Setelah aku terjangkau, setelah aku tuh dimuridkan di sini, aku juga belajar untuk mendoakan orang lain. Aku juga belajar bersyafaat bagi orang-orang yang terhilang, buat bangsa dan negara bahkan kayak gitu ya, buat apa yang terjadi di bangsa ini, di kota kita seperti itu. Aku belajar untuk memuridkan orang lain juga kayak gitu. Dan it's beautiful kayak gitu loh. Ketika kita tuh mengerti hidupku itu bukan buat aku saja gitu loh, tapi juga buat kepentingan kerajaan surga. Berarti memang aku juga merasakan ya, kalau misalnya kayak Mas ini benar-benar kayak member-membernya, jemaat-jemaatnya itu juga bergerak gitu. Yes, Mereka betul. kayak ada api yang mungkin nggak pernah padam ya, mungkin bahasanya kayak gitu. Api yang nggak pernah padam, mereka tuh gerak terus gitu loh, kayak nggak tahu, kayak bisa ditanya gitu kan, mau cari siapa gitu kan, kayak bahasanya kita kan jiwa baru gitu kan. Member baru, orang-orang baru, siapa? Nggak tahu, pokoknya kita doa aja, Tuhan pasti kasih gitu kan. Siapapun orang di sekitar kita, itu kita nggak kenal gitu kan, kita pasti bakalan ngajak gitu. Tapi bukan karena kita itu kayak kepengen Membesarkan, membesarkan gereja kita gitu, atau kita itu kayak menghasut ya mungkin bahasanya. Tapi sebenarnya kita tuh kepingin gitu loh, kalau misalnya mereka tuh nggak jadi Kristen yang biasa-biasa aja, betul. gitu ya. Mengalami Tuhan secara pribadi Dan mereka terlibat, bahkan mereka juga nanti akan bergerak juga gitu loh, mereka ikut bergerak. Betul sih. Jadi didikan di gereja kita ya, gereja GMS ini gitu kan sebenarnya nggak cuma sebatas hanya datang pergi udah gitu setiap minggu gitu kan, atau lagi itu gereja Kristen apa sih, Kristen napas ya, Natal dan Paskah gitu. Nah itu jadi kayak benar-benar ada selalu terlibat gitu ya, selalu bergerak dan selalu haus gitu ya, kayak ada api yang nggak pernah padam dalam hatinya buat ya itu benar-benar menjalankan setiap visinya Tuhan gitu kan. Menetap Yes, gitu. It's good. Kalau misalnya orang tanya bahasa roh itu apa? Bahasa roh itu adalah komunikasi bahasa yang khusus dengan Roh Kudus. Iya. Itu adalah bahasa-bahasa yang mungkin kita sendiri juga tidak mengerti, tapi bukan berarti itu kayak nggak ada maknanya gitu. Betul. Itu adalah tidak ada. bahasa yang dari hati kita ke dengan Tuhan terkonek gitu ya. Dan even orang-orang di sekitar kita pun itu juga nggak tahu artinya apa gitu kan. Kalau misalnya kita sama-sama 1-2 orang berbahasa roh, kita saling tidak tahu itu apa artinya, walaupun mungkin sedikit mirip gitu ya. Tapi itu adalah komunikasi pribadi kita dengan pribadi Tuhan gitu ya. Dan itu adalah kembali lagi, itu adalah gift gitu kan. Saat kita memiliki hati yang haus ya kan, itu adalah nomor poin pertama ya. Hati yang haus, dan kita juga menjaga kayak bangun bonding ya sama Tuhan, kayak kita saat teduh, kita juga beribadah setiap minggu, dan kita intinya kalau selalu bergaul sama Tuhan itu akan dikaruniai gitu. Dengan tambahan kita itu dengan kita hati yang haus gitu kan, maka itu akan di-give gitu kan. Tapi kalau misalnya kita nggak minta nih, kita nggak haus, ya itu nggak akan dapat. Iya, nggak dapat. Tuhan nggak pernah memaksa kita menerima gitu juga. Dan kalau seandainya kita sudah dapat pun, kita nggak boleh menghamburkan bahasa roh itu. Kita tetap harus asah itu ya kan. Kita harus tetap pakai itu setiap hari gitu kan. Mungkin di dalam saat kita ya, saat teduh kita, di dalam ibadah hari Minggu, atau saat kita pakai grup juga gitu ya dipakai.
Tapi kalau seandainya kita nggak menjaga kekudusan kita nggak jaga pergaulan bonding kita dengan Tuhan, terus kita juga tidak mengasah, tidak dipakai, merasa bahwa oh ya sudah aku hari ini udah dapat, tapi ternyata udah nggak dipakai lagi karena kita merasa kita udah dapat nih. Iya, puas. Itu akhirnya bisa hilang gitu kan? Bisa Hilang karena kita tidak menggunakannya lagi. Karena kembali lagi konteksnya itu adalah gift gitu kan. Dan itu bisa diberikan, bisa diambil juga sama Tuhan gitu ya. Nah ini menarik sih BTW. Kadang ada beberapa orang itu bilang, kenapa kamu pakai bahasa roh kalau kamu tidak tahu artinya? Sebenarnya ada juga karunia menafsirkan bahasa roh, ya kan? Tapi ingat, menafsirkan itu tidak sama dengan menerjemahkan ya. Contoh, menafsirkan itu bukan kayak misalnya I love you, aku cinta kamu. Itu namanya menerjemahkan. Seperti itu ya, kita mentranslatekan. Tapi menafsirkan itu sama saja kita itu punya, jadi satu kata atau satu penggalan kalimat yang dengan bahasa roh itu tidak bisa diartikan ABC artinya DEF, itu tidak bisa seperti itu. Itu adalah sebuah karunia lain, yaitu menafsirkan bahasa roh. Tidak semua orang punya karunia bahasa roh. Terus kenapa kita tetap gitu ya? Kenapa kita tetap berbahasa roh? Jawabannya adalah bahasa roh adalah itu di komunikasi kita dengan Holy Spirit kayak gitu di dalam alam roh. Jadi memang melebihi, jujur, kalau kita cuma pakai logika. Sekali lagi, iman itu di atas logika. Gak bisa segala sesuatu itu di logika, walaupun sebenarnya iman dan logika itu berjalan dengan lurus, tapi iman itu selalu dimensinya di atas logika kayak gitu loh. Kalau aku pribadi selalu menilai buahnya itu tadi, itu membangun nggak sih buat manusia rohmu, itu membuat kamu semakin damai sejahtera atau makin gelisah, makin ketakutan bahasa roh itu. Silakan kita nilai sendiri seperti itu ya, sesuai dengan apa yang ada di hatimu. Kita pun sebagai gereja karismatik, kita tidak pernah mau menghakimi seseorang yang bisa dan tidak bisa bahasa roh, karena itu tidak mempengaruhi keselamatan. Keselamatan hanya daripada iman kita kepada Tuhan. Tapi bahasa roh itu menolong. Bahasa roh itu menolong kita dalam berdoa dan bersyafaat itu tadi. Dan aku merasa itu penting buat aku. Makanya aku menginginkan itu dan mengusahakan, lebih tepatnya ya mengusahakan itu dengan cara bergaul karib dengan Roh Kudus seperti itu. Tandanya ketika kita berdoa, kita mulai mengeluarkan bahasa-bahasa yang baru seperti itu, mungkin mulutnya mulai bergetar atau ada manifestasi yang lain, anything ya, bisa apapun sih sebenarnya bermacam-macam. Lalu ketika kita sudah mengimani nih, menerima nih bahasa roh seperti itu, jangan sampai diamburin ya, jangan sampai kalau sudah terima itu ya wes, yang penting aku sudah bisa gitu, terus stop, tidak bisa kayak gitu. Karena sekali lagi bahasa roh itu gift atau pemberian dari Tuhan. Walaupun memberi, Tuhan bisa juga mengambil. Apalagi kalau kita tidak lagi bergaul dengan Roh Kudus, ya kan? Padahal bahasa roh itu untuk berkomunikasi dengan Roh Kudus, tapi kita sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Roh Kudus gitu loh. Bisa bahasa roh itu hilang sewaktu-waktu. Aku banyak menemui kasus itu bahasa roh hilang karena mungkin seseorang ini sudah tidak menjaga kekudusan, sudah tidak benar-benar hidup di dalam rohnya seperti itu. Itu bisa hilang. Jadi harus dijaga hatinya benar-benar seperti itu, dan lebih tepatnya adalah instead of kita mencintai karunianya, cintai pribadinya dulu sih. Mungkin ini ada kayak pertanyaan ya dari jawabanmu tadi, ada pertanyaan orang-orang kayak gini. Ya itu kalau misalnya bahasa yang kita lantunkan itu adalah bahasa roh sungguhan gitu kan. Kalau seandainya itu adalah bahasa-bahasa yang mungkin meniru atau kayak bahasa roh lain gitu mungkin ya, bukan bahasa roh gitu kan, maksudnya bukan berasal dari Roh Kudus tapi dari roh yang lain mungkin kayak gitu, atau kita kayak mengarang sendiri gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa make sure kalau misalnya itu beneran bahasa roh yang kita dapatkan? Ya, mungkin sinkron dengan jawaban kita tadi gitu. Iya, betul. Kalau misalnya kita merasa ada damai sejahtera, itu berarti itu dari Roh Kudus. Baik, betul. Sebenarnya kita cuma bisa merasakan, bisa mengetahui ya kalau roh itu apa, bahasa roh itu adalah bahasa dari Roh Kudus atau bukan. Itu karena kita merasakan nggak ada damai sejahtera saat kita memakai. Betul sih, betul. Dan yang penting juga pakai bahasa roh itu dengan hikmat. Bukan berarti kalau kita punya bahasa roh kita bisa merendahkan orang yang tidak berbahasa roh. Pakai berbahasa roh itu harus tertib gitu loh. Kalau kita memakai bahasa roh di gereja, ya why not gitu loh. Kita juga lagi bergereja dengan orang Kristen juga. Nah, tapi kalau kita berbahasa roh misalnya nih di food court gitu loh, katakanlah dengan loud gitu ya, di food court kayak gitu ya, itu gak berhikmat. Nah, itu buat apa karunianya dipakai seperti itu? Tidak menjadi
teladan, jadi batu sandungan dong. Tapi kalau karunia dari Tuhan itu kita pakainya dengan hikmat loh. Di gereja, di CG, saat teduh, saat kita bersyafaat lagi berdoa kayak gitu ya, tidak mengganggu orang lain loh ya, tidak merugikan orang lain. Terus kenapa harus jadi kontroversi kayak gitu loh? Padahal itu bahasa doa kita sama Roh Kudus. Selama itu tertib, selama itu benar-benar membuat kita juga terbangun manusia roh kita. Jangan pernah takut untuk meminta karunia bahasa roh. Ya, aku juga mau tanya, misalnya ada case nih ya, case. Ada orang gitu kan masuk ke gereja, terus kita tuh melihat orang yang lain gitu ya, jemaat yang lain. Jemaat yang lain ini kita lihat saat dia praise itu dia benar-benar sampai kayak loncat-loncat. Lalu kalau saat nyembah, dia tuh benar-benar sampai nangis banget atau sampai sujud tersungkur. Tanpa kita melihat orang itu tuh kayak kok nggak malu ya gitu loh, berekspresif segitunya gitu di gereja. Sedangkan kayak misalnya kita cuman berdiri waktu worship, sujud tersungkur tanpa malu gitu. Atau even kayak misalnya dia waktu praise, dia tuh benar-benar sampai loncat-loncat tanpa memperdulikan orang sekitarnya gitu ya. Menurutmu dari segi pandangan itu ya kan, apakah itu berlebihan atau bagaimana? Oke, firstly ya, menurutku itu semua diperbolehkan sih, Cek. Karena kita punya ambil contoh ya di Mazmur kayak gitu, Raja Daud ketika Raja Daud memuji Tuhan itu benar-benar dia all out kayak gitu, mengekspresikan cintanya dia, walaupun dia itu seorang raja seperti itu ya. Mungkin dia bisa aja takut loh, kayak kalau aku seperti ini nanti orang-orang nggak respect sama aku gitu. Tapi dia nggak memikirkan itu, yang penting adalah ekspresi cintanya kepada Tuhan. Sama dengan kalau kita itu ekspresikan cinta kita kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Aku yakin ketika kita memuji dan menyembah, hati itu pasti bersuka cita. Ya, pasti hati itu bersuka cita. Dan kenapa tidak kita tuh meluapkan itu juga dengan ekspresinya, dengan mungkin bertepuk tangan, dengan melompat, dengan bersujud, itu juga salah satu ekspresi cinta. Bukan yang dicari itu manifestasinya, oke? Dari penyembahan itu bukan yang dicari itu manifestasinya nangis-nangisnya, jungkal-jungkalnya, bukan ya. Tapi kita tahu itu tuh lahir dari hati yang mengasihi Tuhan, dan kita itu melakukan semua itu bukan dilihat orang. Nah itu loh, motivasi hati itu penting. Bukan cari validasi. Yes, cari kayak applause dari orang, pengakuan orang, ya itu salah. Itu adalah motivasi penyembahan dan pujian yang salah. Tapi ketika kita melompat, kita bersujud, kita menangis di hadapan Tuhan, itu bukan untuk mendapatkan pengakuan orang. Sekali lagi itu yang menilai hati kita sih ya, hanya Tuhan yang menilai hati kayak gitu loh. Itu sah-sah aja gitu. Tuhan loh nggak mungkin keberatan kalau kita seperti itu. Kenapa kok kita tuh sebagai manusia itu kayak merasa minder, iya, merasa aneh, merasa orang itu berlebihan. Tuhan belum pernah merasa itu berlebihan, gitu. Sejauh aku memuji lompat, aku tidak pernah mendapatkan seperti teguh. Jangan seperti itu, nah, itu nggak pernah. Justru aku makin joyful, gitu. Aku semakin berapi-api kayak gitu ya. Bukan aksinya rame-rame juga, tapi kenapa tahu ini tuh buat siapa? Gitu, buat Tuhan, buat pujian hatiku, gitu, buat kekasih hatiku. Kenapa aku harus malu-malu kayak gitu? Bener, gitu, Jadi apa gitu. Tapi mungkin bagi sebagian orang itu cara mereka mengekspresikannya itu dengan cara yang lain, I don't know, tapi aku tidak mau menghakimi. Tapi intinya adalah kita saling menghargai bahwa ada beberapa orang itu yang mengekspresikannya itu benar-benar dengan all out seperti itu, dan itu nggak apa-apa selama nggak merugikan orang lain, selama itu tidak juga mengganggu kayak gitu loh orang lain seperti itu. Justru aku ya ketika melihat orang yang seperti itu di wow, keren sih. Jadi menambah semangat juga nggak sih kayak aku kayak gitu. Tertolak ya. Betul, api itu membakar sih. Api itu bukan yang kayak berdiri sendiri, tapi membakar yang di sekitarnya. Ya benar. Pernah nggak sih kamu ada kayak case di mana itu kamu misalnya dari pagi, contohnya kamu ibadahnya siang atau sore gitu ya. Dari pagi kamu tuh kayak mengalami hal yang nggak enak, jadi kamu kayak lagi bete atau suatu masalah yang menimpa kamu, terus kamu masuk ke gereja. Kamu benar-benar menaruh semua bebanmu, beban masalahmu, dan kamu berusaha untuk all out untuk memuji Tuhan saat praise, saat worship, dan kamu keluar itu kondisi kayak tenang gitu. Pernah nggak sih kamu ngerasain itu? Sering Ya? banget. Itu kayak benar-benar disembuhkan gitu ya. Iya, betul sekali. Karena kita harus tahu ketika kita ke gereja itu, kita itu tujuan kita ke gereja ya ibadah ya, bukan hanya untuk menerima loh ya dari Tuhan. Itu aku something yang aku belajar gitu ya. Ketika aku ke gereja, tujuanku ke gereja itu bukan hanya menerima berkat, menerima firman, menerima berkat, menerima jawaban, solusi, terobosan dari Tuhan. Iya, Tuhan akan memberi. Tapi ketika
ketika aku datang ke gereja, sikap hatiku adalah aku siap untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Jadi bukan hanya Tuhan yang memberkati aku, tapi aku juga dengan senang hati itu memberikan hatiku, ekspresiku, seperti itu loh, suaraku mungkin, apapun persembahan yang terbaik buat Tuhan, kayak gitu loh. Jadi kalau ada masalah, nggak ada masalah, aku lagi bete, lagi sedih, lagi kecewa, harusnya ketika aku udah bikin appointment, udah bikin janji sama Tuhan, aku bakal ibadah jam segini ya, aku tetap yang terbaik. Justru itulah apa ya, jadi persembahan yang harum itu, korban bakaran yang harum itu yang kayak gitu. Kita bukan orang yang mut-mutan kayak gitu loh dalam menyembah Tuhan. Itu yang namanya nggak baby rohani gitu kan? Iya, dewasa. Iya, benar. Dan dengan caranya kita menyembah all out sama Tuhan, mempersembahkan setiap hati kita saat kita melayani, sebenarnya kita itu juga di-recharge, nggak? Bener, sebenarnya iya. Kita keluar, kita tuh ngerasa padahal masalah belum selesai, Yes. tapi kita ngerasa kayak udah lega aja gitu kan. Betul. Karena kita udah mengeluarkan atau sudah apa ya, udah mengeluarkan semuanya gitu kan untuk Tuhan. Kita udah berekspresi atau semuanya itu, tapi kita keluar tuh kayak padahal masalah belum selesai kan, masih berlangsung atau berlanjut, tapi kita udah kayak lega aja, kita mendapatkan ketenangan, damai sejahtera itu ya kan. Betul. Dan damai sejahtera yang dari Tuhan itu beda sama damai sejahtera yang bisa ditawarkan dunia kan, Cik. Jadi damai sejahtera yang Tuhan berikan itu selalu berbeda. Jadi jangan pernah kita itu takut ya datang ke Tuhan, minder atau kayak merasa ya pun aku masih lagi sakit hati atau apa, aku tak berjarak dulu sama Tuhan. Justru itu memperlambat kita itu untuk terima damai sejahtera itu. Sebenarnya kalau kita punya masalah, ya benar kata-katanya, ada kata-kata ya, kita tuh justru cari Tuhan gitu kan, bukan cari manusia. Tapi memang benar sih, aku pernah suatu ketika aku tuh kayak lagi bete atau punya masalah, aku cerita sama temen doang ya kan. Memang lega didengerin, iya dia nyediain waktu buat aku, tapi kayak ketenangan jiwa hati itu beda banget sama itu waktu habis ibadah dari gereja tuh kayak ketenangannya tuh beda gitu ya. Kayak masih ada yang nyangkut ya kalau kita cerita sama temen gitu kan, walaupun temen kita udah kasih solusi gitu kan, secara ngomong langsung gitu kan, solusinya gini gitu kan, tapi tetap kayak damai sejahtera itu kayak kurang gitu, kayak gak plong gitu kan. Tapi sedangkan kalau kita datang ke Tuhan ya kan, walaupun kita mungkin merasa gak saat itu juga dijawab sama Tuhan, dikasih solusi, tapi kita tuh mendapatkan damai sejahtera, ketenangan itu di dalam hati kita gitu kan, keluar dari ibadah gitu kan hari Minggu, itu kayak rasa feelnya tuh tenang gitu aja, padahal masalah masih berlangsung gitu kan. Itulah bedanya kalau kita tuh datang atau cerita sama Tuhan, sedangkan dibanding sama manusia gitu ya. Dari nanti ke depannya sekitar 5 tahun ke depan, apa sih kayak kerinduanmu di dalam mungkin keluargamu atau secara pribadimu, itu kerinduan apa? Coba sebutin satu, sama mungkin di dalam CG ya, itu coba sebutin satu hal apa sih yang kerinduanmu di dalam 5 tahun ke depan, coba. Kalau di keluarga ya pasti sama kayak pembahasan kita tadi, aku rindu banget aku dan seisi keluargaku bukan hanya percaya dan menerima Tuhan Yesus, tapi juga sama-sama melayani Tuhan. Jadi satu keluarga melayani Tuhan. Lalu untuk CG, yang pasti sebenarnya 5 tahun itu adalah waktu yang sangat lama ya, C. Ya banyak hal yang bisa terjadi dalam 5 tahun di sebuah CG kayak gitu. Kan dalam waktu 1 tahun aja banyak hal yang bisa terjadi, karena Tuhan itu sangat-sangat antusias untuk mengerjakan sesuatu di tengah-tengah kita. Dan aku tuh tipe pemimpin yang setiap tahun itu berdoa gitu ya, apa ya Tuhan tahun ini Tuhan mau mengadakan apa ya, tahun ini Tuhan itu mau benar-benar ini ya apa namanya melipat gandakan setiap kita atau mau memperlengkapi kita, membantu kita di area apa gitu ya. Jadi kalau 5 tahun itu wow panjang sekali ya. Yang pasti di 5 tahun itu aku berdoa biar setiap anak-anak itu yang ada di under kepemimpinanku itu satu persatu bisa mengalami Tuhan secara pribadi, lalu hidup mereka juga dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan di gereja, di CG, menjadi seorang pemimpin, the next leader selanjutnya, karena kan semakin banyak orang-orang terbilang yang akan ditemukan yang pasti. Jadi butuh pemimpin seperti firman Tuhan bilang, pelayan banyak tapi bekerja sedikit, jadi harus punya banyak pekerja lagi, pekerja Kristus. Lalu bukan cuma sekedar seorang yang berapi-api di gereja yang pasti, karena kebanyakan kan seperti itu ya, maksudnya adalah gitu ya, ketika kita temui orang ini melayani Tuhan tapi kok sikapnya begitu di pekerjaan atau di masyarakat. Iya betul.
Jadi aku rindu setiap orang itu menjadi dampak, gitu, jadi menjadi terang dan garam di luar gereja seperti itu. Jadi hidupnya itu benar-benar berbuah dan buahnya itu manis dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Karena percuma kalau kita itu cuman happy baik-baik saja, hidupnya taat saat di gereja, tapi di luar gereja itu kayak berantakan seperti itu, jadi batu sandungan, membuat orang-orang lain itu semakin mencela Kristus dan gerejanya seperti itu. Buat apa gitu. Jadi rindu setiap anak itu bisa berbuah-buah juga dalam kehidupannya. Kalau buat aku pribadi yang masih 5 tahun secara karir terus naik, juga punya mimpi-mimpi dalam pekerjaan juga, ingin own a business kayak gitu dengan skala yang lebih gede seperti itu. Dan sama sih, menurutku setiap profesi yang aku lakukan itu, aku tidak mau menjadikan itu semua ya sekedar profesi kayak gitu. Jadi sekalipun dalam pekerjaan pun aku tuh selalu ingin Tuhan apa yang bisa aku lakukan kayak gitu loh melalui pekerjaanku ini, melalui setiap hal-hal yang aku kerjakan bahkan di luar gereja kayak gitu loh. Pertemukan aku dengan orang-orang yang bisa tak berkati seperti itu, orang-orang yang bisa tak ajak kenal Tuhan lebih lagi, orang-orang yang lagi hopeless, orang yang lagi kosong hatinya butuh dihibur. Aku pingin Tuhan itu pakai terus gitu ya, dimuliakan nama Tuhan sampai seumur hidup. Di dalam pribadimu pun kamu juga pengen kalau dipertemukan dengan orang-orang di luar sana, dan melalui pekerjaanmu pun kamu juga bisa menjadi berkat. Yes, pasti. Dan kamu tetap ngandelin Tuhan dalam kepribadianmu juga, gitu kan, kehidupan pribadimu gitu. Yang cuma di gereja pasti. Oke, thank you Milda. Thank you buat hari ini. Oke, thank you semuanya guys. Mungkin kalau misalnya kalian mau grow mindset, nanti aku bakalan kasih link di bawah video aku. Jadi nanti tinggal langsung diklik aja, terus kalian boleh lihat-lihat di dalam LinkedIn aku ya. See you in next video. Bye.